Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sepasang kekasih jadi pengedar sabu-sabu. Seorang pemuda di Payakumbuh yang dilaporkan melakukan penganiayaan ternyata juga menyimpan narkoba di dalam celananya. Seorang bayi perempuan di Kota Pariaman butuh bantuan karena menderita tumor di kepala dan kaki membengkok. Puluhan pelajar SMA Negeri 1 Padang ini hanya duduk-duduk di lantai gedung DPRD Sumatera Barat Selasa pagi. Mereka adalah murid-murid dari kampus 2 di Ulak Karang. Mereka sedang menunggu hasil pertemuan antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan Sumatera Barat, dan anggota Komisi 5 DPRD. Materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut menyangkut nasib 108 siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kampus 2 yang selama 1 bulan terakhir bersekolah di bekas SMA Bunda Padang. Masalah muncul ternyata di Kampus 2 itu, sekolah tidak memiliki sarana laboratorium, ruang kelas kecil, dan tidak ada fasilitas olahraga sama sekali. Diknas menyetujui untuk dipindahkan ke Kampus 1 dengan syarat murid-murid dan orang tua bergotong royong membersihkan ruangan yang ada dan melengkapi sendiri sarana belajar. Lebih berharapkan kami bakal pindah ke kampus 1 bagaimanapun dengan caranya. Baik kata Bapak DPRD tadi sudah bakal dirapatkan dulu anggaran DPRD-nya dulu. Kampus 2 itu bisa dibilang fasilitasnya kurang memadai karena mungkin tidak adanya labor, tidak adanya lapangan. Walaupun jika lapangannya itu juga di depan kelas Pak, jadi kayak walaupun ada kami main di luar, tapi suaranya itu terdengar ke dalam dan itu sangat mengganggu proses belajar mengajar. Namun ketika semua itu sudah dikerjakan oleh orang tua murid siswa SMA 1 Kampus 2, tiba-tiba pihak Dinas Pendidikan melarang mereka pindah. Di saat tanggal 8, Dinas sudah melakukan kunjungan ke lokal-lokal yang mau dipindahin. Dan Alhamdulillah tanggal 14 September, Dinas menyuruh kami untuk menyiapkan semua kebutuhan dengan catatan tidak ada keberatan dari orang tua. Ada 3 kelas yang kami bersihkan dan ada 72 kursi yang kami beli serta prasarana yang lain. Tetapi di saat hari Seninnya tiba-tiba berubah, tidak bisa lagi pindah. Ada apa sebenarnya? Dari hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa DPRD Sumatera Barat akan menganggarkan dana 1,3 miliar rupiah untuk pembangunan 3 kelas baru lengkap dengan sarana belajar yang diperlukan pada APBD tahun 2023 mendatang. Masalah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana lain, mulai dari labor, mulai dari sarana olahraga yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak kita yang berada di SMA 1 Kampus 2. Karena kalau dari Kampus 2 melihat Kampus 1 itu pasti jauh, karena pasti jauh perbedaan. Inilah yang mungkin menimbulkan beberapa permasalahan yang pasti kita di DPRD khususnya Komisi 5 ini akan mencoba memperjuangkan anak-anak kita yang berada di Kampus 2 untuk bisa kita pindahkan ke Kampus 1. Sejak diberlakukannya syarat Depodik bagi sekolah lanjutan atas di Indonesia, maka setiap sekolah harus memiliki 12 rombongan belajar atau kelas. Sehingga sekolah yang selama ini hanya memiliki 9 kelas wajib menambahnya. Ada sekolah yang membuka kelas baru di sekolahnya. Namun ada juga yang memakai 2 kampus, seperti yang dilakukan SMA Negeri 1. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.
Di Malai? Tak ada Pak. Di Malai? Tak ada Pak. Itu sadalahnya nak ada. Dengan menyamar sebagai seorang pembeli, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang berhasil menciduk seorang pengedar sabu-sabu di kawasan Kurau Pagang, pinggiran kota Padang. Hendro ditangkap petugas tanpa perlawanan pada Senin malam. Petugas menemukan barang bukti hampir 10 paket sabu-sabu. Tersangka sendiri telah lama menjadi target petugas, namun baru berhasil diciduk. Tidak sampai situ, petugas langsung melakukan pengembangan ke rumah tersangka di kawasan Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Di dalam rumah tersebut, petugas kembali menangkap satu tersangka lagi, Riri, teman wanita Hendro. Riri langsung menangis dan pura-pura tidak tahu maksud kedatangan petugas. Oh, timbangan ada. Nah, timbangan sendok. Lidah saku cewek tu lu bang. Tanah dari kolo. Cak tunjuan saya. Namun Riri salah langkah karena yang datang adalah polisi yang telah lama berkecimpung dalam operasi pemberantasan narkoba. Meski tak menemukan barang bukti, tapi polisi menemukan kantong plastik kecil, timbangan digital, serta peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Bagi polisi, keberadaan timbangan digital merupakan indikasi kuat pemiliknya adalah pengedar sabu-sabu. Itu kami melakukan transaksi dengan saudara A di wilayah Tunggul Hitam. Itu pada waktu itu kami berhasil mengamankan diduga pelaku H menguasai barang berupa sabu-sabu, 8 paket kecil dan 2 paket sedang. Dan waktu itu kami langsung melakukan pengembangan di rumah pelaku H. Dan di rumah pelaku H itu kami juga berhasil mengamankan seorang perempuan inisial R yang diduga itu pacar pelaku. Sepasang kekasih ini diperiksa di Mapolresta Padang secara intensif. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Rencana dua sejoli ini menikah pada akhir tahun ini dipastikan akan dilaksanakan di balik jeruji besi. Karena polisi menjerat mereka berdua dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Rio, warga Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, ditangkap polisi di sebuah warung di Kelurahan Ibuh, Kota Payakumbuh. Ia awalnya dituduh menganiaya yang mengakibatkan korbannya terluka di punggung akibat tusukan. Saat digeledah, di dalam celana tersangka, yang juga residivis kasus narkoba ini, ditemukan 9 paket sabu-sabu dan 1 paket ganja kering. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke rumah tersangka dan ditemukan alat untuk konsumsi narkoba dan plastik pembungkus paket sabu-sabu. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Diduga senjata tajam tersebut digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Kami tim Opsnal Polres Payakumbuh berhasil mengamankan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 3 Mei di Pasar Ibu. Kemudian di saat kami melakukan penggeledahan terhadap dugaan tersangka, kami menemukan 10 paket narkoba. Di antaranya ada 9 paket kecil sabu dan 1 paket kecil ganja. Tersangka dijerat dengan pasal 170 junto pasal 35 KUHP dan pasal 112 junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba dengan hukuman maksimal hukuman mati. Alfi melaporkan dari Payakumbuh. Dari tanah tanah kasuran dia kapulan hari lasanya. Seorang bayi perempuan warga Dusun Karan, Desa Talua, Pariaman Selatan, menderita sejumlah kelainan sejak dilahirkan. Ada benjolan sebesar bola tenis di bagian belakang kepalanya. Kedua tulang kakinya juga membengkok, serta tak mempunyai lubang anus. Putri keenam pasangan Rudi Akmal dan Reni Rohaini beberapa hari lalu telah dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dokter melakukan operasi
untuk membuat lubang anusnya. Namun dokter tidak menjelaskan kelainan apa yang diderita Siti di bagian kepala dan kaki. Untuk sementara waktu, Siti hanya dirawat sendiri di rumah kontrakan mereka karena keluarga miskin ini kebingungan untuk mencarikan biaya. Meski biaya pengobatan ditanggung BPJS, namun mereka tak memiliki uang cukup untuk bolak-balik ataupun menginap di Padang. Jangankan uang untuk biaya transportasi, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja, keluarga ini kerap kekurangan. Sejak lahir. Kata dokter apa? Penyakit nggak tahu, belum diperiksa. Tapi katanya tumor. Belum ada dokter yang ngomong tumor apa ya, belum diperiksa. Oh gitu. Cuman yang dioperasi cuman buang air benus ya. Kelainan pada kaki yang diderita Siti ternyata juga dialami salah seorang kakaknya. Kini, sang kakak hanya bisa merangkak. Kalau sudah di Padang, biaya-biaya yang dibutuhkan. Seperti kalau balik sana-sini, biaya mobil, biaya penginapan, dan biaya-biaya lainnya. Itulah yang kesulitan pada masyarakat kita ini. Orang tua Siti juga berharap bantuan dermawan untuk mengobati anaknya agar bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.